Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita bertemu kembali di dalam doa Sabtu pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur kalau pada pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan untuk kami bersama-sama bersekutu di dalam doa Sabtu pagi. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan menyertai dan hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh memahami akan firman-Mu dan mengerti akan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, kiranya Tuhan berkati agar firman yang disampaikan hanya berasal daripada-Mu sajalah. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Firman yang akan kita baca pada pagi hari ini diambil dari Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Judul tema renungan pada pagi hari ini, roh yang menyala-nyala. Sheila sejak kecil selalu bercita-cita menjadi atlet lari. Tetapi semuanya butuh proses dan latihan keras. Setiap hari Sheila tidak bosan-bosan berlatih. Sebelum berangkat sekolah maupun setelah pulang sekolah, Sheila tetap berlatih dengan sungguh-sungguh. Karena itu, Sheila kerap menjadi juara di dalam perlombaan lari, mendapatkan medali, bahkan uang. Sheila selalu menjaga semangatnya dalam berlatih, hingga dia menjadi atlet yang luar biasa. Salah satu kunci menjadi anak Tuhan adalah roh yang menyala-nyala, seperti Sheila yang memiliki semangat yang menyala-nyala dan komitmen yang tinggi sehingga menjadi atlet yang luar biasa. Kadangkala banyak orang percaya yang mengalami kesuaman terhadap perkara-perkara rohani. Salah satu contohnya dalam hal pelayanan atau melayani pekerjaan Tuhan. Awal-awal begitu antusias, semangat, dan menggebu-gebu melayani Tuhan. Lambat laun semangat itu luntur dan kerajinan kita pun mulai kendor. Banyak hal yang menjadi penyebabnya, di antaranya kecewa dengan rekan sepelayanan, merasa kurang dihargai, rasa malas, rasa capek ada masalah berat, atau mulai disibukkan dengan pekerjaan, hobi, atau aktivitas-aktivitas luar lainnya. Ayat nats di atas mengingatkan agar kita tetap memiliki semangat untuk melayani Tuhan dan juga sesama. Ada beberapa hal yang menjadi pesan Tuhan dan bisa kita renungkan di dalam ayat ini agar kita terus mempunyai semangat yang menyala-nyala. Yang pertama, jangan malas. Hal ini kita bisa belajar dari binatang semut, seperti di dalam kitab Amsal 30 ayat 24-25. Tuhan ajarkan, ayo belajar dari semut yang kecil dan lemah. Kumpulan semut ini mempersiapkan makanannya pada waktu musim panas. Mereka tahu satu kali kelak akan terjadi musim dingin dan musim hujan. Untuk itu mereka mempersiapkan diri supaya nanti pada musim dingin atau musim hujan mereka tidak mengalami kelaparan karena mereka sudah bekerja pada musim panas. Mereka membekali diri dengan makanan. Tuhan katakan, selama masih musim panas, selama kita masih kuat dan sehat, selama kita masih bisa membaca firman Tuhan, mata kita masih terang, selama mulut kita masih bisa memuji Tuhan, selama kita masih bisa berdoa, Tuhan bilang, ayo lakukan. Dan selama kita masih kuat, ayo kita terus melayani Tuhan.
kita harus menggunakan waktu sebaik mungkin. Jangan menunda-nunda tugas pelayanan kita, dan kita dapat belajar dari semut yang mempunyai sifat gigih, rajin, dan semangat yang pantang mundur. Yang kedua, jangan suam-suam kuku. Kalau kita membaca firman Tuhan dari Wahyu 3, ayat 15 dan 16, dalam ayat tersebut berbicara secara khusus tentang jemaat di Laodikia. Kehidupan kekristenan di jemaat Laodikia yang suam-suam kuku tidak mengalami pertumbuhan rohani. Kerohanian mereka hanya berjalan di tempat. Tidak ada kegairahan dan tidak ada usaha untuk meningkatkan lebih lagi untuk kemajuan rohani. Bagian dari kitab Wahyu ini telah menjadi terkenal sehingga kata Laodikia benar-benar muncul dalam kamus. Ini menandakan bahwa orang yang biasa-biasa saja, setengah hati, tidak sepenuhnya tertarik dengan apa yang mereka lakukan. Dari ayat ini kita diingatkan menjalani hidup sebagai seorang Kristen, jangan menjadi suam-suam kuku, melainkan harus dengan sungguh-sungguh lebih dalam dari itu, berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab dalam kehidupan kita sehari-hari. Beriman dengan sungguh-sungguh berarti sepenuhnya percaya bahwa kehidupan kita serahkan dalam pimpinan Tuhan, tidak hanya mengandalkan diri sendiri, dan bertanggung jawab dalam membangun persekutuan di tengah-tengah kehidupan gereja kita, serta mendukung seluruh pelayanan bagi kemuliaan namanya. Yang ketiga, jangan berhenti berbuat baik. Di dalam Galatia 6 ayat 9 dan 10, mengingatkan kita untuk janganlah jemu-jemu berbuat baik. Orang bisa menjadi lemah, menjadi jemu, dan orang berhenti berbuat baik. Tetapi pesan Tuhan di sini, jangan jemu untuk berbuat kebaikan. Hendaklah seluruh waktu yang Tuhan Allah beri dilihat sebagai kesempatan untuk berbuat kebaikan bagi sesama. Perbuatan baik ibaratnya kita sedang menabur benih dan suatu saat kita akan menuainya apabila kita tetap setia hingga akhir dan tidak menjadi lemah. Menjadi Kristen bukan sekedar menikmati kebaikan Tuhan Allah atau menyandang status anak Tuhan, tetapi hidup proaktif melakukan perbuatan baik yang nyata. Jika kita setia menabur kebaikan, niscaya akan menuai kehidupan yang baik di bumi maupun di sorga. Sebab perbuatan baik dapat membawa pertolongan bagi mereka yang membutuhkan, membawa orang pada pertobatan, mendatangkan pemulihan bagi keluarga, komunitas, bahkan bangsa. Dari pesan Tuhan yang kita renungkan itu, marilah kita menjaga komitmen untuk melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Semakin kita setia melayani Tuhan, semakin kita dipercaya olehnya untuk melakukan perkara-perkara besar, walaupun kita harus mengawalinya dari perkara-perkara yang kecil. Dan kiranya hati kita terus dipenuhi dengan roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan, baik di dalam keluarga, gereja, ataupun di masyarakat. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur atas penyertaan-Mu. Biarlah firman yang kami dengar pada pagi hari ini dapat menjadi bekal dan terang di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk terus menjadi pelaku firman-Mu dan menjadi berkat untuk sesama kami. Dan biarlah kami terus semangat dan dilengkapi dalam pelayanan kami demi hormat dan kemuliaan-Mu saja. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Biarlah tangan-Mu yang selalu menopang agar kami tetap merasakan damai sejahtera dan sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Selamat pagi Bapak Ibu di dalam Yesus Kristus. Kita bersama-sama akan melanjutkan setelah kita bersama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kita akan terus saling mendoakan satu sama lain seperti yang kita pernah dengarkan dalam Yakobus 5 ayat 16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mari kita akan berdoa dengan keyakinan penuh. Saya akan memimpin Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dan kita akan bersama-sama juga berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, sungguh kami mengucap syukur di tengah-tengah komunitas dalam doa Sabtu pagi. Kami terus mengingat akan saudara-saudara kami yang ada di dalam pergumulan kehidupan. Kami khususnya berdoa bagi kesehatan saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik di rumah maupun yang sedang dirawat di rumah sakit. Kami berdoa bagi orang tua kami yang tercinta, Ibu Sri Hartati Dawami, Ibu Sri Kasilah Sunarto, Ibu Sukarti, Ibu Sih Murwani Rahayu Budi Sukamto, Bapak Sudono. Kiranya Tuhan terus mengingat akan kesehatan untuk orang tua kami yang tercinta ini. Kiranya tetap diberikan pemulihan kesehatan, karena kami yakin mereka tetap memiliki semangat dalam kehidupan mereka dan tetap berharap akan setiap kesembuhan yang Tuhan berikan buat mereka. Mereka tetap melakukan aktivitasnya dengan baik. Kami juga teringat dan mendoakan bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam perawatan maupun dalam proses kesembuhan. Untuk saudari Sri Hesti Indrawati atau Mbak Ine Sunarto, untuk Ibu Rini Larastiati, Ananda Natania Widan, Ananda Elizabeth, Bapak Jo Sunarjo, Ibu Yunian Rosa Lestari, Ibu Amirah Jumadiono, Ibu Diana Krisnandari Marunduri, Ibu Sukarni, Ibu Diana Muda Krisarjono, Ibu Sumiem Karjono, Ibu Sunarsih Mulyo Sutarjo, Bapak Pardi Susanto, Bapak Suyitno, Ibu Eva Trisusetyo, Pendeta Rudi Arianto, Saudara Ponco Raharjo, Ibu Iren Lili Sulistyo, Bapak Basari, dan Bapak Kasrianto. Kiranya Tuhan beserta mereka di tengah-tengah pengobatan yang sedang mereka jalani maupun pemulihan yang sedang mereka alami. Tuhan hadir melalui tenaga dokter. Tuhan memberkati setiap obat-obatan yang diminum. Tuhan memberkati setiap upaya yang sedang dilakukan, sehingga kesehatan boleh mereka dapatkan atas berkat dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga dari jemaat kami, untuk saudara Joko Sulistiono, Ibu In Paulus, Ibu Raminten, Bapak Kalam, dan Ibu Susiani. Kiranya Tuhan ada dan hadir beserta mereka, memberikan penyembuhan, memberikan harapan yang terbaik. Walau mereka jauh dari kami, kiranya Tuhan tetap hadir bersama dengan saudara-saudara mereka yang mendukung kesembuhan yang ada. Tuhan, kami juga teringat untuk jemaat yang sedang mencari pekerjaan. Di tengah pergumulan sulitnya mencari pekerjaan, kiranya mereka tetap memiliki harapan dan semangat untuk boleh bekerja di tempat yang sesuai
dan mereka tetap berjuang juga kalaupun saat ini mereka membangun usaha-usaha secara mandiri, agar mereka juga tetap memiliki harapan dan juga tetap ingat bahwa Tuhan yang selalu memberi berkat di dalam kehidupan mereka. Juga teman-teman kami, rekan-rekan muda kami yang sedang bergumul mencari teman hidup, di tengah pergumulan tersebut tetap ingat bahwa mereka memiliki keyakinan Tuhan sudah mempersiapkannya. Mereka tetap ingat bahwa teman hidup yang mereka sedang upayakan tetap melihat bahwa ada rencana di balik semua itu dari Tuhan yang baik, ya Tuhan. Mereka tetap melihat dan juga boleh berdoa pada Tuhan agar memiliki teman hidup yang justru memperkuat iman mereka melayani Engkau di tengah-tengah kehidupan. Juga kami berdoa untuk pasangan suami istri yang saat ini merindukan seorang buah hati yang hadir di tengah-tengah mereka. Biarlah Tuhan yang sertai, Tuhan yang memberikan berkat-Nya, Tuhan memberikan pikiran yang positif untuk setiap hal yang ada, setiap upaya yang dilakukan, agar mereka tetap menjaga relasi yang baik di antara suami istri tanpa harus mengalami perpecahan karena upaya yang belum berhasil. Tetap mengingat dan melihat bahwa ada rencana Tuhan yang terbaik di tengah-tengah upaya yang sedang dilakukan. Kami berdoa untuk jemaat yang ada di tengah pergumulan hidup, biarlah mereka juga di tengah kesulitan justru melihat kekuatan dan penyertaan Tuhan yang memberi kekuatan buat mereka. Biarlah mereka tetap dekat pada persekutuan dengan Tuhan, namun tidak jauh dari menjauhkan diri dari persekutuan yang ada. Melalui persekutuan yang ada, mereka juga hadir untuk dikuatkan oleh rekan-rekan seiman dan juga melalui aktivitas yang boleh mereka lakukan. Oh Tuhan, kami bersyukur gereja kami sudah masuk pada usia ke-32. Biarlah kami terus mengingat bahwa Tuhan sudah hadir dan menyertai gereja ini, dan biarlah kami juga justru berdampak untuk orang-orang lain di sekitar kami. Tuhan sertai ya Tuhan rencana kami yang akan melakukan ibadah sekaligus ulang tahun gereja Ebenezer yang ke-32 pada minggu nanti. Agar kami terus bertumbuh, memuji, memuliakan Tuhan untuk setiap berkat yang sudah diberikan kepada kami semua. Saat ini kami akan melengkapi doa kami melalui doa yang sudah Engkau sendiri ajarkan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.